Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah munculnya teori evolusi. Charles Robert Darwin. Pada dasarnya, teori evolusi muncul sebagai salah satu jalan untuk mencari tahu asal mula makhluk hidup. Sejak ditemukannya, bermacam-macam fosil makhluk hidup yang kemudian dianggap sebagai bukti evolusi. Salah satu tokoh pencetus evolusi adalah Darwin. Selama 5 tahun, Darwin menjelajahi beberapa belahan dunia. Darwin menemukan beragam spesies burung finch dan kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos, sebuah kepulauan di sebelah barat daratan Amerika Selatan. Menurut Darwin, burung finch yang terdapat di Kepulauan Galapagos semula berasal dari satu spesies burung finch pemakan biji. Burung-burung itu kemudian bermigrasi karena faktor makanan. Sementara itu, beberapa burung finch mencoba mencari jenis makanan lain, seperti serangga, madu, kaktus, dan buah. Akibat proses adaptasi terhadap variasi jenis makanan inilah, burung-burung finch itu akhirnya mempunyai bentuk paruh yang bervariasi. Burung finch pemakan serangga mempunyai paruh tebal, lurus, dan berlidah pendek. Sementara burung finch pemakan kaktus mempunyai paruh lurus agak panjang. Selain burung-burung finch, Darwin juga mengamati kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos. Dua jenis kura-kura yang sangat berbeda pada kepulauan itu. Kura-kura Galapagos berukuran besar dengan tipe cangkang yang melengkung seperti kubah. Kura-kura ini ditemukan pada habitat basah. Sementara itu, di kepulauan lain yang habitatnya kering, ditemukan kura-kura berukuran kecil dengan cangkang berbentuk pelana. Menurut Darwin, penyebabnya adalah adanya perbedaan habitat. Dari sini, pemikiran Darwin mengenai variasi makhluk hidup mulai berkembang. Fenomena burung finch dan kura-kura Galapagos tersebut menimbulkan gagasan Darwin dan menyatakan bahwa individu-individu yang beradaptasi pada habitat mereka dengan baik akan mewariskan sifat-sifat mereka yang unggul kepada generasi berikutnya. Berdasarkan hal ini, Darwin menganggap manusia merupakan spesies paling maju. Melalui mekanisme ini pula, spesies baru akan terbentuk. Mekanisme ini dinamakan evolusi melalui seleksi alam. Darwin banyak mempelajari buku-buku karya ilmuwan lain untuk memperkuat hipotesisnya, yaitu buku Charles Lee 1797-1875 dan karya Thomas Malthus. Sebelum mempublikasikan pendapatnya, Darwin mendapatkan dukungan pula dari ilmuwan Inggris yaitu Alfred Russel Wallace 1823-1913. Dalam makalahnya, Wallace juga membahas tentang evolusi oleh seleksi alam. Kedua ilmuwan itu mengemukakan pendapat yang sama, yaitu adanya evolusi oleh seleksi alam. Sebenarnya, hipotesis Darwin tentang evolusi terilhami oleh pernyataan ahli biologi Prancis, yaitu Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck mengungkapkan teori yang dikenal dengan paham digunakan dan tidak digunakan dalam bentuk postulat sebagai berikut. Yang pertama, semua organisme mempunyai kemampuan menjadi organisme yang lebih kompleks. Organisme dapat berubah sebagai respon terhadap lingkungan. Yang ketiga, organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak sering digunakan akan mengalami atrofi atau penyusutan dan bahkan mereduksi atau hilang. Teori Darwin menggunakan hipotesis tentang pewarisan sifat-sifat yang diperoleh sebagai faktor yang menyebabkan makhluk hidup berevolusi. Hipotesis Darwin tentang seleksi alam didasari pada pokok-pokok pemikiran, yaitu yang pertama, bahwa tidak ada dua individu yang sama. Yang kedua, setiap populasi cenderung untuk bertambah banyak atau berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak perlu adanya makanan dan ruangan yang cukup. Yang keempat, kenyataan akan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Dari hasil hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup mempunyai keterbatasan dalam hal mendapatkan makanan dan memperoleh tempat tinggal. Makhluk hidup yang hidup sekarang ini adalah makhluk yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan mati dan punah. Silang pendapat Lamarck dengan Darwin. Pertentangan ini dimulai ketika ditemukan fosil-fosil jerapah dengan leher pendek. Lamarck menyatakan
dahulu kompetisi untuk memperoleh makanan sangatlah tinggi. Lamarck menyatakan panjang leher tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya berikutnya. Berbeda dengan Lamarck, Darwin beranggapan penemuan fosil jerapah leher pendek tersebut bukan karena perubahan fisik jerapah, tapi karena adanya seleksi alam. Lamarck dengan Weismann. Sebenarnya Weismann berpendapat bahwa evolusi adalah suatu masalah yang menyangkut pewarisan genetik melalui sel-sel kelamin atau dengan kata lain gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Jadi dapat dikatakan bahwa Weismann tidak sepenuhnya menentang teori evolusi Darwin. Mengenai jerapah leher pendek, Weismann berpendapat bahwa jerapah leher pendek gennya resesif, sedangkan jerapah leher panjang gennya dominan. Weismann dengan Darwin Lamarck. Secara sederhana dijelaskan sebagai berikut. Makhluk yang sederhana merupakan nenek moyang dari makhluk yang lebih kompleks. Makhluk hidup yang akan selalu beradaptasi dengan lingkungan dengan menggunakan organ tubuhnya. Organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut lalu menghilang. Perubahan organ tubuh tersebut akan diwariskan ke keturunannya selanjutnya. Pendapat Lamarck tersebut ditentang oleh Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan yang disebabkan oleh lingkungan tidak dapat diwariskan ke keturunannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.